Halo semuanya, balik lagi di podcast Ivan Chandra Yumas. Dan kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol bareng Idam. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah tahu siapa Idam. Dan hari ini, bukan hari ini ya, di podcast kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama Idam. Dan kebetulan Idam yang minta. Jadi, j- jadi Idam punya banyak keresahan katanya. Punya banyak yang mau diungkapkan. Jadi langsung aja, Dam, gimana? Apa kabar? Baik, baik, baik. Wes, idam. Jadi buat yang belum kenal, buat teman-teman yang belum kenal, yang dengerin belum kenal Idam, silakan Idam memperkenalkan diri dulu. Siapa itu Anda sebenarnya? Oke. Oke, nama saya Idam. Tadi udah diterangkan ya. Eh, Sekarang saya adalah laki-laki biasa yang Dan gitu dong. berprofesi serabutan ya. Eh, Pagi-pagi jadi guru, eh, siang jadi pedagang kopi dan malam ngurusin wisata. Udah itu aja lah. Luar, Oh, ya. luar biasa ya. Jadi, jadi kan beberapa hari ini aku habis upload podcast dan tiba-tiba Idam bales nge-DM gitu jadi Pan, aku mau ikutan dong. Aku mau ada yang diungkapkan. Jadi terciptalah podcast ini dan langsung aja apa yang ada di benak Idam. Keresahan-keresahan silahkan diungkapkan. Yang pertama Jadi seputar apa sih sebenarnya? Seputar ya virus kah? Corona kah? ya seputar Seputar apa? Indonesia sih. Corona jadi Apa tuh? media aja, maksudnya bukan jadi media, jadi apa ya, pemicu lah. Ternyata Pemicu. negara kita itu ya belum siap menghadapi apa ya, masalah besar. Ya, Ya, ya belum belum sesigap negara-negara lain yang padahal belum lama ini kan negara kita itu sudah di apa ya, sudah dinyatakan negara maju dalam betul. hal Ya, tertentu, ya dalam hal tertentu, tapi eh, nyatanya negara kita itu kalau saya lihat berita eh, dari berbagai media ya, ya ya, membuktikan bahwa negara kita itu belum siap menghadapi masalah besar. Yang ya, pertama dari segi kesehatan, dari kesehatan sampai ada yang miris sekali itu pas dari YouTube-nya Deddy Kobuzer ya, yang ya. ternyata rumah Yang sakit itu menolak. Jadi nggak ada eh, yang kemarin ada beberapa rumah ya ada sakit. beberapa rumah sakit yang kemarin kan digaungkan soal ekonomi ternyata eh, mengaburkan rasa kemanusiaan ekonomi. Jadi eh, negara kita tanggung, ekonomi gak dapat, kemanusiaannya pun gak dapat gitu. Jadi Jadi eh, jadi nggak ada yang bisa jadi pegangan iya gitu. nggak jadi pegangan. Jadi eh, negara kita itu apa ya? Jadi corona ini membuka apa istilahnya, borok-boroknya negara kita dari kesehatan, mental dalam menghadapi situasi tertentu dari pemerintahnya sampai masyarakat gitu kan. Nah, jadi Ya, uh, itulah apa saya bilang tadi dari awal bahwa corona itu jadi apa istilahnya, jadi pemicu bahwa negara kita itu belum uh, siap menghadapi ya. masalah Jadi besar. kayak kayak pemicu karakter bangsa kita yang aslinya gitu kan. Ya, Kan ada kayak apa sih kayak pepatah gitu. Kalau kita mau tahu karakter seseorang, kita harus lihat. Wow.
Kayak kayak ini ya, kayak kalau kita mau tahu karakter seseorang, kita kan harus tahu cara seorang itu menghadapi masalah. Berarti Indonesia itu kan udah dapat masalah nih. Jadi jadi udah kelihatan kan karakter Indonesia tuh kayak gimana. Ya, jadi begitu. Jadi yang pertama dari masalah wisata deh. Ternyata Oke. ini kan pertama saya memperhatikan corona itu karena kan berhubungan dengan pariwisata. Jadi saya Ya, diikuti terus dari awal dari semenjak apa ya? Uh, berita saya di masuk. Bali dulu di Bali kan ya saya waktu di Bali terus kebetulan saya ke Bali terus di Bali itu pada ngeluh jadi ternyata karena kan kebanyakan turis dari Tiongkok ya ke Bali itu Ya, kebanyakan dari Tiongkok pada ngeluh jadi wisata anjlok dan ya akhirnya kan mempengaruhi ekonomi di Bali itu. Dan ya. dari situ saya agak kepo soal corona. Tadinya ya biasa karena kan mungkin belum kena ya, belum istilahnya belum 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 sampai negara Belum kita, telat. baru 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 Mm-mm. berita-berita internasional. Jadi oh ya cukup tahu aja oh ya ya berdampak terus eh, saya ke Jogja beberapa minggu lalu ke Jogja terus kebetulan saya ada kerjaan ke Jogja soal wisata yang saya khawatirkan itu kan sebenarnya efek dari kejadian SMPN Turi, Ya, efek ke wisata wisata yang ada raftingnya yang berbau sungai lah. Tapi ternyata yang ya. diresahkan oleh pelaku wisata di sana itu bukan itu. Yang diresahkan itu karena Tapi, corona. Lah disitulah saya makin kepo dan ternyata kemarin uh, lihat apa keresahan teman-teman supir atau owner-owner yang punya bis pelaku pelaku wisata pelaku lah ya bisnis. pelaku bisnis wisata Ya, lah ya semuanya pada ngensel dan bulan April itu kan biasanya high season ya bagi pelaku wisata itu termasuk waktu yang istilahnya uh, bagus lah untuk istilahnya high season ya. untuk Pertengahan tahun untuk ya liburan. pertengahan liburan jadi meningkatlah wisatawan. Tapi karena adanya corona ini bulan April ini kan jadi uh, istilahnya dalam wisata itu terganggu lah, terhambat begitu. Jadi Tapi tapi kan itu juga suatu hal positif juga kan. Kalau kita lihat dari sisi yang lain itu suatu hal yang positif juga nggak sih? kalau Kalau dari menurut dilihat dari ya kalau dilihat dari bisnis wisata eh, ya tentu negatif ya kalau dari bisnis wisata. ya, Istilahnya ya, banyak kerugian yang ditanggung apa istilahnya hotel terus yang owner-owner pengusaha-pengusaha armada bis dan segala macamnya itu kan eh, mm-mm, ruginya di mana? Sebenarnya kan ruginya sederhana. Yang punya bis, yang punya hotel itu kan punya karyawan. mm-mm. Mereka harus digaji. Sedangkan pembeli ya gak ada. Itu aja sih sederhananya kan gitu. Ya, Padahal berarti 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 secara nggak langsung idam tuh nyalahin corona gitu. secara gak langsung bisa jadi menyalahkan corona karena kan kalau dilihat dari segi apa ekonomi dari segi bisnis pariwisatanya kan sangat berpengaruh besar dari apa dari bisnis wisatanya ya berpengaruh besar terhadap uh, apa istilahnya uh, bisnisnya jadi kan nggak jalan Hmm. bahkan bisa dibilang ya udah dibilang mati suri ya mati suri gitu bisa dibilang mati suri. Tapi tapi kan corona kan bukan sesuatu yang kita inginkan, bukan sesuatu yang apa ya? Bukan sesuatu yang bisa diprediksi kayak kita prediksinya kita
emang nggak bakalan datang ke Indonesia dan tapi tiba-tiba masuk dan langsung banyak. Tapi kan kalau kayak gitu kan kita nggak boleh jadi nyalahin corona gitu nggak sih? Jadi kayak ya ini adalah wabah, ini adalah apa ya, bencana yang ya semua orang pasti dapat dampak resikonya nggak dari wisata juga gitu. Iya, Mungkin kalau menurut aku kalau apa ya, kalau misalnya sebenarnya kalau kita emang dari mentalnya bisa paham, misalnya kita udah tahu nih bakalan ada virus ini, kita harus punya apa sih, plannya kayak gimana. Jadi kedepannya tuh kita nggak jadi kayak ah gara-gara corona nih. Jadi kita bakalan lebih memaklumi gitu. Karena kan kalau misalnya wisatanya pun dibuka dan mungkin juga apa sih, sektor wisata juga bisa menjadi eh, penular terbanyak juga kan? iya. Kalau dari saya kan bilang tadi, kalau dilihat dari apa ya, dari segi bisnis wisatanya, kalau dilihat dari sananya, lain hal lagi dari Ya, dari apa ya, dari sudut pandang lain. Ini kan tadi saya bilang dari bisnis wisatanya, pengaruh ke bisnis wisatanya sebenarnya. Eh, ya, untuk mm, terus sebenarnya corona juga apa ya, harusnya kita bisa belajar dari kejadian ini ya. Jadi kan kalau besok terjadi lagi seperti wabah seperti ini, eh, dunia pariwisata bagaimana nih mengantisipasinya? Harusnya bukan hanya dunia pariwisata sih, dunia pendidikan pun juga seperti ini kan. Pada akhirnya eh, bukan hanya wisata, dunia pendidikan pun kan terkejut dengan adanya corona. hmm, Ya, jelas terkejut, jadwal jadi UN jadi mundur dan segala macamnya pun ternyata belum siap juga kan. Dunia pendidikan pun menghadapi wabah seperti ini. Padahal kalau ya, dilihat ya, kalau kalau kita benar-benar siap ya menghadapi apapun sebenarnya, bukan hanya corona misalkan ya, tiba-tiba sekolah ambruk misalkan, ya, murid tidak bisa datang ke sekolah. Kalau siap kan sebenarnya media daringnya bisa pakai medium itu. Jadi sekarang adanya corona kan, pendidikan Indonesia itu dipaksa untuk online, dipaksa kan, bukan dipaksa. Dan memang kalau saya lihat ya belum siap pada akhirnya, eh, walaupun ya pemerintah mengatakan kita siapkan kurikulumnya, pada kenyataannya kan eh, eh, anak-anak dari mental peserta didiknya, terus dari fasilitas apa istilahnya, kapasitas gurunya belum siap. Banyak guru-guru yang belum belum bisa mengakses istilahnya internet, dan bagaimana bisa menyampaikan ilmu dengan media daring sedangkan gurunya saja tidak paham internet begitu. hmm, Terus anak-anak, uh, ada di berita itu ada apa istilahnya, anak-anak diamankan di salah satu apa mall, perkumpulan anak-anak, istilahnya berkeliaran pada akhirnya. ya, Sempat saya diskusi kalau sekolah diliburkan membuat apa ya, membuat anak-anak menjadi berkeliaran, ya udah mendingan masukin sekolah aja biar anak ini kan malah nambah potensi untuk penyebaran kalau berkeliaran seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa negara itu kita belum siap dari pendidikannya, dari wisatanya. Jadi uh, di awal saya bilang kan tadi mengapa corona ini membuka istilah apa ya, membuka karakter ya. Kalau tadi Ivan katakan karakter atau ya, mental negara kita ya belum siap dengan adanya uh, masalah besar lah, masalah besar. Jadi ya, gagap kan. ya karena mungkin juga kan kaget
Dan selama ini juga kan Indonesia ataupun mungkin gak Indonesia aja sih sebenarnya, kayak negara-negara lain juga mungkin kaget gitu, yang tadinya biasanya hidup tentram, baik-baik aja, tiba-tiba kan dapat kayak apa ya, kayak kejutan yang benar-benar harus dadakan gitu, jangka waktu pengambilan keputusannya juga harus cepat gitu. Jadi gimana ya? Ya emang bakalan eh apa ya? Bakalan bakalan terlihat gagap dan nggak siap, karena emang kita belum belum seperti negara mungkin Cina udah pernah sebelumnya kan kasus flu burung, terus kasus SARS. Jadi mungkin Cina terlihat lebih baik yang kita lihat karena ya mungkin mereka, negara mereka belajar dari kesalahan karena udah berapa kali dapat masalah seperti itu gitu. Mungkin kalau Indonesia sendiri kan kayak yang bener-bener besar ya, dalam tanda kutip bener-bener besar tuh baru kali ini. Jadi Ya, yang berdampak pada semuanya gitu. sebenarnya kan Mungkin Cina juga pada ya, mungkin Cina juga pada awalnya kayak kasus flu burung, kasus SARS gitu. Mungkin sama kayak Indonesia saat ini gitu. Cuma karena mereka langkahnya sudah jauh di depan kita, beberapa kali kena kasus virus virus juga, jadi mungkin lebih matang sih kelihatannya untuk saat ini kalau dibandingkan Cina saat ibaratnya Cina saat ini sama Indonesia saat ini, kita emang benar-benar jauh sih. Mungkin juga nanti setelah ini, setelah virus ini selesai, mungkin barulah kita bisa bilang benar-benar kita bilang kayak karakter kita tuh emang beneran kayak gini. Apakah kita nanti belajar dari bukan kayak tragedi-tragedi ini, apakah emang kita emang kayak gini gitu kalau ngadepin masalah, nanti baru kelihatan kalau kata aku sih gitu. uh, pertanyaannya kan gini, pertanyaannya uh, jadi selama waktu jeda kan itu ada jeda tuh dari negara Ya, lain kena, terus sampai kita kena itu kan ada jeda. Kenapa gak dimanfaatkan untuk dipersiapkan? Jadi dipersiapkan oleh. Terus apa gunanya apa istilahnya orang-orang terkait atau orang-orang yang punya istilahnya peran untuk kunjungan kerja ke negara lain? Bukankah itu untuk belajar, belajar sebenarnya belajar pun apapun untuk bagaimana menghadapi situasi seperti ini dari negara ini. Jadi kan semuanya bukan hanya belajar tentang oke, uh, infrastruktur ini terus belum apa belum selesai kita masalah kemarin banjir terus tambah ini. ya, Nah ini kan apa uh, artinya negara kita itu kan belum istilahnya belum 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 siap di sana, istilahnya mentalnya dulu juga belum siap seperti ini, ya, dari pemerintahnya sampai masyarakatnya begitu. ya, Pada akhirnya ya, uh, kembali ke awal bahwa uh, bangsa kita itu belum siap menghadapi apapun, terutama dalam mentalnya deh, terutama dalam mentalnya. Kalau memang benar-benar mentalnya udah siap, jadi kan berpikirnya ke depan. Jadi kalau ada begini, harusnya begini gitu. Misalkan kita lihat dari dunia pendidikan aja, dunia ya, pendidikan. Karena kan kebetulan eh, tak kira ditunjuknya eh, Nadim, Mas Nadim ya, ya, Mas Menteri kalau dalam istilah itu akan apa Mas istilahnya Menteri. benar-benar mendobrak si dunia pendidikan di Indonesia saat ini, terutama dalam hal Ya, administrasinya. Di awal sempat optimis saya itu, oh apa jangan terlalu banyak administrasi yang membebankan guru ya. Berarti Mas Nadiem benar-benar apa mendengar apa yang keluhan dari bawah, kan guru-guru sering mengeluhkan itu tentang administrasi. Terus ya,
adanya mungkin karena Mas Nadim kemarin latar belakangnya dari perusahaan startup ya yang bisnis. membangun startup yang begitu besar di Indonesia. Ya, Eh, saya pikir pantas kalau Kemendikbud itu buat aplikasi kayak Ruang Guru seperti itu. Jadi pada akhirnya ketika ada situasi seperti ini, aplikasi itu sangat berguna. Jadi kan kalau berguna. sekarang guru itu hanya yang saya ketahui koreksi nanti kalau teman-teman salah kalau ada yang komen. Yang saya ketahui itu hanya berapa lembar kertas udah ini sampaikan ini tentang COVID ini. Sedangkan medianya nggak ada instruksi. Sedangkan uh, udah tahu sebagian guru kita itu gagap dalam internet Teknologi. teknologi lah teknologi. Nah ini menyampaikannya bagaimana banyak curahan guru-guru yang udah istilahnya berumur ya. Ini gimana ya nyampaikannya ke murid pada akhirnya. Ya udah saya bilang pakai WA aja yang ini. Ya kan nggak semua murid punya HP. Nah, itu kan pada akhirnya uh, ya pembelajaran nggak Ya. efektif ya. Coba kalau uh, apa uh, aplikasinya udah ada terus siswa dan gurunya itu paham medium yang mau dipakai istilahnya kalau sekarang eh, kayak seperti Gojek aja. Gojek Ya. antara Gojeknya drivernya dengan Driver. penumpangnya kan udah paham eh, sama-sama Ya. udah paham aplikasinya. Nah, sama murid kayak Ya. guru kayak gitu, udah paham. Jadi pada akhirnya eh, tersampaikan semua efektif pembelajaran yang di ini. Itulah mengapa ya ini bukan menyalahkan ya, tapi saya mau bukan mengajak sih terlalu naif kalau mengajak istilahnya membuka semoga menjadi pembelajaran semua bahwa Ya, ne- semoga negara kita itu belum siap pada akhirnya terus uh, pendidikan itu kan bukan hanya urusan murid dan guru ini pendidikan kepada masyarakatnya pun kita kan belum 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 ini ya belum belum belum. jalan kemarin Ya. sempat ada berita begini bayar 70 berapa miliar 72 atau 79 miliar untuk influencer itu kan mungkin Untuk, harapannya oh ya, ya untuk harapannya untuk menyebarkan. menyebarkan itu harusnya kan itu 79 miliar itu kan dipertanyakan harusnya eh, lewat dana itu ke influencer ya influencer mengajak masyarakat untuk ini nurut ini kan enggak masyarakat Ya, betul. sudah dihimbau tapi tetap ke puncak tetap ke pantai cerita pada akhirnya eh, dana 70 sekian miliar itu kemana. Emang bentar, bentar, emang emang influencernya siapa aja sih? Nah, itu saya Aku nggak nggak tahu. tahu. Aku nggak. Itu kan cuma berita 79 miliar untuk influencer, untuk mengajak untuk Ya kok. menangkal corona. Itu kan sampai, Berarti tapi kalau 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 misalnya influencernya peduli Indonesia, peduli, kayaknya nggak usah bayar juga. Influencer cuma ngepost doang, ngajak bikin video berapa menit, kayaknya nggak segitu-gitu juga nggak sih harusnya? ya Harusnya ya, kalau harusnya. beneran terlalu materialistis banget, Iya, misalnya bener ada influencer ya. yang begitu. Nggak tahu ya, influencer, nggak tahu buzzer. Pokoknya kan buzzer-buzzer di negara itu kan kayak mungkin apa larinya ke sana ya. Tapi kan nggak tahu. Eh, Padahal Iya, iya, ada iya. beritanya 79 miliar apa ke bayar untuk influencer untuk menangkal corona. Wah, saya bilang itu kan kalau benar itu mudah-mudahan itu hoax ya, mudah-mudahan itu. Tapi kalau benar, aduh, Ya, udahlah. kalau Kalau bahasa Indonesia mah, kalau bahasa Sundanya mah katentingan sampai segitunya. tapi
aku kan nggak terlalu mengerti tentang dunia pendidikan ya. Iya. Walaupun kayak kalau masalah teknis ataupun masalah yang berhubungan dengan logis-logis masih bisa nyampe lah kalau aku. Cuma kalau harus uh, yang sedang terjadi, aku kan nggak tahu nih. Hmm. Sekarang uh, siswa-siswa kayak gimana sih Dam di lapangan, di rumah ataupun gimana sih? Sebenarnya yang sebenarnya terjadi tuh yang misalnya pemerintah harapkan kayak gini, tapi kenyataannya kayak gitu, gitu. Eh, Siswa sama gurunya, dari istilahnya kalau dari orang tuanya ya punya orang tuanya dulu. Sebenarnya dari orang tuanya dulu sih. eh saya kan punya apa? eh, punya kedai ya, punya kedai. ya. Ya masih ada siswa yang berkunjung. Kenapa Anda tidak menutup kedai Anda? Nah, begitu. Nah, itu. Masih ada yang berkunjung. Berarti himbauan untuk belajar di rumah itu kemana? Itu. Begitu. Terus begitu. Nah, untuk Terus, kedainya, untuk kedai ya. Sekarang pertama belum ada himbauan untuk menutup kedai. Kedua, untuk pelaku UMKM ya nggak bisa dari apa? Ini nih kalau kalau dilihat dari kita masuk pada apa dalam situasi ekonomi nih, situasi ekonomi. Nah, ya, bagi semacam kita yang punya duit itu dari seharian ya, yang usaha. misalkan UMKM yang usaha itu yang kedai gitu. Kalau kita ditutup, nah kita mau mau cari uang gimana? Nggak, kita kan nggak digaji seperti PNS yang tiap bulan atau apa itu, yang tiap bulan pasti Ya, ada. Nah, kalau yang punya kedai itu apa? Kalau ditutup udah gimana begitu. Terus yang kedua, belum ada himbauan untuk menutup kedai. Pada akhirnya kedai-kedai. Nah, di sanalah saya, oh masih ada ternyata. Nah, sekarang eh, saya belum bisa menyalahkan siswanya dulu ya. Yang pertama pengen mempertanyakan itu bagaimana orang tuanya, sampai gak himbauan itu ke orang tuanya. Jangan-jangan orang tuanya malah ngajak liburan. Ya, banyak kan kasusnya yang kayak di Jakarta itu sehari setelah pengumuman bahwa sekolah diliburkan selama 2 minggu kan banyak yang apa di berita itu liburan. yang liburan ke puncak itu sampai macet 8 kilo. Nah, gimana itu orang tua? Nah, di sanalah edukasi ke orang tua kan belum belum sampai begitu. Berarti intinya mah dari semua ini tuh kayak kayak mental. Ya intinya sih mentalnya kan, mentalnya, Iya, karakternya yang belum kita kita tuh benar-benar belum siap. Mungkin mungkin mental kita tuh kayak lakuin aja dulu sebelum ada dampaknya. Mungkin kayaknya kebanyakan kayak mental kita tuh baru akan berubah setelah mendapat dampaknya gitu. ya. Jadi Sebelum mungkin ini seperti juga aku kan sebelum podcast ini sama Idam, jadi aku podcast dulu sama Faisal. mm, Jadi di Jepang itu katanya saat libur, jadi pemerintah apa pokoknya di Jepang saat disuruh untuk selibur selama 2 pekan. Jadi emang bener-bener kita libur, tempat umum harus ditutup. Jadi walaupun misalnya udah kita dari Jepangnya sendiri udah nyuruh libur, udah nutup semuanya, nggak boleh ada yang buka. Jadi walaupun nanti kalau orang-orang bosen di rumah atau pengen jalan-jalan, mereka juga nggak tahu harus kemana karena emang aksesnya sudah ditutup. Nah, aku rasa yang harus dilakuin di Indonesia juga kayak gitu sih, kayak kita nyuruh libur tapi tempat-tempat yang kayak orang bisa ngakses nggak ditutup gitu, jadi percuma gitu. eh, Harusnya ketika ketika ini mau libur itu kita mau tahu mau libur, kayak tempat-tempat wisata juga harus ditutup sih. ya Jadi tempat ada satu jadi paket ya.
Jadi begini ya, Ya jadi satu paket ini. Jadi nah itu nyambung ke Ivan, satu paket ya. Jadi himbauan itu sebaiknya ya, kalau menurut saya sebaiknya itu dengan eh, ini menarik ketika saya lihat berita pas ketika diliburkan wisata-wisata yang di bawah pemerintah di Bandung itu diliburkan, tapi ya. kebun binatang tetap dibuka. Pada akhirnya banyak orang yang berwisata ke kebun binatang, ya kan? Ya. Heeh. Terus beralasan bagaimana yang punya kebun binatang? Ya kita kan swasta Kenapa? murni, kita bisa hidup ini karena tiket. Kalau tidak ada pengunjung, kalau kita tutup, kita bagaimana? Nah kan? Nah, Nah, berarti ya ya, itu tadi, ya itu tadi mental. satu paket itu. Makanya mungkin kalau di negara lain ada stimulus, namanya stimulus. Jadi kalau kalau apa? Kalau ketika diliburkan, istilahnya swasta ini ada bantuan dari pemerintah untuk pelaku usaha itu, ada dana ini. Kalau di kita kan nggak cuma nyuruh, udah kamu libur, terus kelaparan gimana? Udah kamu diam aja di rumah. Misalkan yang ke ojek daring yang biasanya makan dari uang yang didapatkannya sehari-hari gitu. Nah, udah Ya. kamu udah gak usah ojek lagi. Terus dia makan apa kelaparan sama-sama ini kan? Kecuali nih udah kamu libur, ini ada dana untuk apa? Untuk kamu makan sehari ini. Nah, udah kamu gak usah ngojek. Kecuali seperti itu. Ya swasta pun akan ini akan apa akan ini. Nah, kalau PNS kan enak. Udah kamu libur 2 hari, yang ASN itu, udah kamu 2 hari. Tapi kan mereka tetap digaji. Ya kan? Mereka gak khawatir, gak libur pun kan mereka gak mikirin, aduh gimana, saya makan gimana. Sedangkan kalau yang eh, orang yang apa, yang dapat penghasilannya dari pekerjaan sehari-hari, buruh harian, itu bagaimana? Ya. Nah, makanya eh, eh, paket itu kata Ipan tadi, paket itu yang harus sebenarnya disediakan ketika libur ya, kasih uang jajannya juga begitu untuk hidup Iya. sehari-hari. Ya, gimana? Kayaknya deh, kayaknya masalah ini tuh terlalu kompleks gitu. Jadi sebenarnya kayak di sisi lain emang kompleks banget. Di sisi lain juga harus ada peran anak muda yang ikut gitu. Ya belum, Kayak mini. makanya belum siap itu tadi. Kenapa? Saya kan sempat mikir tadi ya. eh, saya kan di sekolah agak ini ya, agak kasus ini gimana yang nyampein materi. Nah, eh, presiden kan udah rekrut staf khusus presiden yang punya ruang guru itu ya. Kenapa Ya, begitu apa ketika ada kebijakan belajar di rumah gak memanfaatkan ruang guru itu? Walaupun ya ruang guru ada inisiatif, ada gratis yang bekerja sama Telkomsel sama Indosat yang 30 giga itu. Tapi kan nggak semua kesentuh gitu loh. Nggak semua kesentuh ya, begitu. Jadi ini sebenarnya apa, tinggal koordinasi mungkin ya. Karena kan itu udah di lingkaran istana, misalkan ruang guru udah di lingkaran istana, eh, orang-orang yang potensial ya, manusia-manusia yang penuh potensi itu udah di lingkaran istana. Kenapa nggak berkoordinasi seperti itu? mungkin kalau mungkin mungkin kita ngelihatnya gimana ya? Kita kan sebagai ibaratnya orang awam gitu. Mungkin nggak tahu sih. Aku mikirnya mungkin mungkin juga alasannya karena pastilah ada pertimbangan-pertimbangan yang orang yang kita nggak tahu gitu. Kayak pertimbangan Ya, mungkin akan dilakukan pada saatnya. Mungkin sekarang belum apa ya? Belum 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 bisa dilakukan cepat mungkin
secara cepat gitu. Tapi mungkin itu emang isunya sudah digodok, udah ya emang begitu rencananya mungkin seperti itu. Ya, Tapi kayaknya ya setiap eh, kebijakan pasti dipertimbangkan kan. iya, Setiap kebijakan kan pasti dipertimbangkan. Terus sebagai apa ya, negara demokrasi kita juga kan uh, bebas untuk menyampaikan bagaimana kondisi di bawah. Barangkali uh, apa ya istilahnya, sampai gak uh, apa kebijakan itu sampai ke bawah. Jadi match juga antara kebijakan yang dari atas yang dari bawah itu kan, itulah untungnya demokrasi. Untuk untungnya demokrasi kan kita bisa menyampaikannya. Syukur-syukur podcast Ivan bisa didengar oleh Presiden Jokowi mungkin. wih, Jadi amin kan wih, pada amin. pada pada akhirnya ini loh ya, yang kondisi di bawah itu merasakan yang seperti ini. Jangan apa istilahnya, eh, didengar Pak Gubernur aja, Pak Ridwan Kamil atau bagaimana yang lebih dekat, bahwa kondisi di lapangan pun Iya, seperti ini. Jadi eh, ada yang santai, ada juga yang resah, yang harusnya kan, kalau kita benar-benar eh, apa ya, saudara benar, kita kan harusnya eh, bukan semua merasakan sih, semuanya ikut merasakan kondisi ini kan. Ada yang santai saja, ada yang udahlah itu ya, mah di orang lain. mm, Pada akhirnya lah. ya karena itu Dam, karena apa ya? Mungkin secara dekat, secara secara apa ya? Kita tuh belum merasakan dampak yang benar-benar ke kita gitu. Mungkin kayak di kota-kota lain mungkin sudah ada dikit-dikit. Mungkin juga banyak orang yang kayak kita di sana yang peduli, yang mengkritisi, yang kayak bersuara. Mungkin karena mungkin sebagian orang, sebagian masih kan, jadi masih sebagian besar di Indonesia belum merasakan dampak yang benar-benar kayak berarti gitu loh. Jadi ya mungkin aku sih percaya nanti bakalan bakalan banyak kayak orang-orang kayak kita yang ya minimal ngobrol lah, minimal diskusi lah, minimal mau tukar pikiran untuk ngobrolin sesuatu hal yang baik gitu, yang menurut kita harus kayak gini nih, kita harus sampaikan aspirasinya kayak gini. Minimal ada orang-orang yang mau diskusi, minimal kayak orang-orang di sosial media yang tadinya acuh cuma main main sosial media cuma buat ngepost fotonya sendiri atau cuma buat ngomentarin ngepo-ngepoin, mungkin nanti akan pada waktunya ketika mungkin mereka merasakan dampak yang nanti bakalan terjadi gitu, kalau karena belum kesiapan Indonesia menghadapi ini, mungkin mereka juga akan peduli sih. Aku sih percaya kayak gitu. Mungkin untuk saat ini belum, karena ya mereka belum merasakan apa-apa gitu. Mungkin nanti kayak barang-barang ini mulai langka, terus misalnya di lingkungan sekitar udah banyak yang terjangkit, tiba-tiba sakit, terus berita di mana-mana tentang corona gitu, mungkin mereka akan peduli gitu. Ya Karena itulah, jadi kembali lagi ke kesimpulan apa, pernyataan awal. Jadi kan eh, negara itu kita kan gagap. Kalau nggak gagap kan gini, kita itu bisa eh, antisipasi atas apa yang mau datang istilahnya. Eh, ya, jadi kalau eh, harus ada masalah dulu, ya gimana isinya kita. ya tapi kan mental Indonesia tuh kayak gitu Iya, iya, Dam. makanya makanya di awal kan kita bicara, jadi kita itu belum siap. Nah, harusnya ya mungkin bagi pendengar podcast ini kita kan eh, harusnya ya sebaiknya sih, bukan sebaiknya kita itu harus bisa mempersiapkan apa yang misalkan harus istilahnya ke depan. Hal buruk,
hal buruk yang bakalan Ya, terjadi gitu. ke Kita depan lah pikirkan. kalau bahasa ininya bahasa retorisnya kita harus berpikir maju. Kan Indonesia maju ya. Berpikir ke depan, bukan kita Ya, harus merasakan banjir dulu baru kita buang sampah pada tempatnya. Kan baiknya kita buang sampah pada tempatnya dulu untuk mencegah banjir. Nah, kalau gini terus banjir dulu baru kita buang sampah ke ke tempatnya ya ke gimana? tempatnya. Iya, iya, Ya iya. kan kayak gitu kan. Jadi di awal kan sebenarnya sederhananya kayak gitu. Kita itu apakah kita harus banjir dulu baru kita disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya atau kita membuang sampah dulu pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Kan begitu kan? Ya, ya aku sih apa ya? Aku sih karena sebenarnya aku dari kemarin-kemarin kayak sama teman di WhatsApp diskusi tentang virus, diskusi tentang karakter orang Indonesia. Aku sih berharap kayak ya buat followers teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook ataupun kontak di WhatsApp yang kalau misalnya aku posting tentang apa ya? Tentang informasi virus, tentang gimana sih cara pencegahan, gimana sih kasus sekarang, berapa sih pasien perkembangan sekarang gitu. Ya, aku sih selalu berharap apa ya? Selalu berharap kayak pas ada minimal dari misalnya dari 100 orang deh yang suka lihat eh, story aku, kayak ada minimal satu aja yang mau oh iya ya peduli gitu ya, jadi tersentuh gitu. Oh iya, aku juga kayaknya harus apa ya, kayak aku harus bagikan ini, aku juga harus cari informasi tentang ini gitu. Jadi aku coba kasih tahu ke orang-orang terdekat gitu. Ya, Aku sih berharap dari satu orang yang lihat disebarin lagi sama satu orang, dilihat lagi sama satu orang. Aku sih kayak akhir-akhir ini mencoba untuk kayak oke, nggak apa-apa, yang penting aku share, mau ada yang peduli atau enggak aku share aja. Kalau aku sih gitu, Dam. Makanya akhir-akhir ini aku pengen tahu ya, jadi gimana sih bikin podcast sama si ini, dia dia juga peduli. Aku pengen ngajak orang-orang yang bener-bener kayak peduli, mau ya intinya peduli sama Indonesia, peduli sama orang sekitarnya. Ya minimal ada orang-orang, minimal ada orang-orang yang peduli dulu gitu loh. Ya semoga orang-orang yang pedulinya nambah banyak gitu. peduli. Jadi sebenarnya kan eh, eh, peduli di kita itu eh, ini sih dari budayanya kita itu kadang kebanyakan dari kita tuh menilai bahwa eh, yang kerja itu kan yang berkeringat ya, Ya, yang peduli itu yang eh, ngasih apa, yang membagikan apa sebetulnya. Jadi peduli peduli ini peduli nggak dilihat bahwa yang peduli itu misalkan yang melakukan studi yang menyampaikan sesuatu itu juga kan peduli pada akhirnya kan yang dianggap kerja misalkan yang oke yang eh, aktivis ini apa bukan aktivis aktivitas melakukan aktivitas ini yang yang ngomong doang bahkan tidak misalkan bet- istilahnya yang dia bicara soal ini nggak dianggap apa nggak punya pemikiran ini nggak dianggap apa istilahnya suatu kepedulian. nggak dianggap seperti itu. Soalnya ya kerja kerja itu seperti ini kayak budaya kita Berarti kepedulian di masyarakat, di budaya kita tuh lebih ke iya material gitu ya. jadi seperti itu terus uh, lihatlah pokoknya ini di luar konteks ini ya kadang saya kemarin lucu ya lagi genting-gentingnya corona yang trending apa di YouTube Apa sih, aku nggak lihat trending. yang trending tetap Raffi Ahmad sama Andre kan Taulani. Oh iya, iya. Jadi kadang gimana ya susah Iya, ya, kalau lucunya itu iya sih. masyarakat kita itu di sana ini ini saya menunggu
trending apa pembahasan apa di ILC itu kan ada tuh harusnya lockdown atau enggak. Harusnya kan yang trending kalau aware ya masyarakat kita itu aware terhadap apa yang terjadi itu harusnya pusat perhatiannya ke sana dulu. Ini yang trending tetap Raffi Ahmad. Iya sih, ya itu juga bisa jadi tolak ukur sebuah apa ya, tontonan kita saat ini, kepedulian kita saat ini sih, itu bisa jadi tolak ukur sih sebenarnya. Ya, Dan buat orang-orang yang nonton juga Anda tuh kurang kerjaan. ya terus tadi sore saya berpikir gimana ya cara ngakses istilahnya kita tahu data bahwa yang ngakses eh, siswa yang ngakses sesuatu itu kemana ya misalkan ya pengguna di siswa-siswa yang punya handphone saat ini tuh paling banyak akses kemana ruang guru kah ini kah atau apa artikel apa istilahnya eh, eh, Oh iya iya. website-website yang isinya artikel kah atau ML atau PUBG. Art Saya pikir kemungkinan sekarang ML sama PUBG itu lagi naik yang aksesnya mungkin ya. Saya bilang Ya begitu. mungkin karena anak-anak mungkin nyantai, waktu untuk mabarnya lebih Iya, banyak. ya jadi kan ya lucu kadang ternyata ya PR kita itu masih banyak sekali gitu. Masih banyak sekali karena eh, soalnya kalau eh, kesehatan kan apakah benar saya jadi ingat apakah puskesmas itu kan udah siap kita nerima sedangkan Ya, misalkan rumah sakit yang peralatannya cukup swasta. bagus kan yang swasta swasta nolak Ya, kita ke rumah sakit yang punya pemerintah nggak lengkap atau nggak layak nah itu kita yang makanya kadang ada celoteh yang miskin itu nggak boleh sakit. ya makanya. Ya udahlah, ya berarti yang kalau kena corona udah kerokan aja sembuh kok. Itu makanya aduh ya inilah welcome to Indonesia. Selamat datang di negara 62 kalau ada kata-kata di Twitter itu. Itu Ya, keresahan ya, keresahan saya ya, cukup bisa ya diterima. intinya mah, ya intinya mah nggak tahu sih. Ya intinya mah emang sih gimana gimana ya semoga pertama yang nonton ini mau tergerak gitu. Ya walaupun cuma nge-repost kayak ada berita tentang update virus corona apa kita update gitu tentang cuci tangan minimal minimal mereka tahu kalau mau di share juga syukur gitu minimal mulai mulai bertambah banyak gitu orang-orang yang seperti itu gitu. Ya, tahu nggak yang jadi perhatian apa ya sekarang ketika genting-gentingnya virus corona? Apaan? Yang pertama tentang yang kejadian di Kendari yang video itu ngerebutinnya soal Video itu video apa sih? video yang TKA Cina itu TK. yang ada yang video tentang kedatangan Heeh. TKA Cina TKI. ditangkap Iya, itu kan sama warga. ya menyampaikan informasi makanya ini podcast podcast kayak gini tuh sebenarnya berbahaya nanti Maksudnya berbahaya. jadi kan menyampaikan menyampaikan keresahan itu sebenarnya kan yang di kejadian di Kendari itu kayaknya menyampaikan keresahan soalnya ada TKA Cina baru datang nggak tahu dari Datang. mana ada yang videoin nah yang videonya itu ditangkap. Ya, iya, videonya ditangkap tuh karena dia ada omongan-omongan, oh ini nih dari Cina nih bawa corona gitu apa enggak? Enggak ada itu ini dari Cina yang banyak harusnya kan ya udah Enggak, maksudnya yang video ini tuh gimana? dia cuma videoin ada TKA Cina Ngomong-ngomong nggak? enggak
Cuma ya, Itu sih ada TK. Itu Idam yang ngomong barusan ada TKA Cina gitu. bukan di berita yang ribut-ributnya sekarang. Ya, ya mungkin sebenarnya di video aslinya mungkin ada ininya kali ada omongannya. Hoaxnya. Jadi iya ada hoaxnya mungkin Enggak. secara mungkin jadi kayak menimbulkan keresahan. Ya kan Ya, yang menimbulkan. itu kan Ya sebenarnya yang menimbulkan keresahan emang kalau misalnya ada ini kan ya wajar sih kalau ditangkap tapi kalau misalnya video doang kayaknya nggak mungkin deh. Pasti ada omongan atau apa gitu. ya, Biasanya kan kalau berita harusnya kan kan cuma jangan dipotong nih. ya harusnya kan jangan gitu. Ya udah, ketika ada yang Iya video namanya. itu kan menyampaikan keresahan. Ini ada TKA Iya. Cina. Harusnya kan yang udah yang berkepentingan, kalau bukan udah itu mah soalnya udah dari dulu, eh, ini aja. Udah kan selesai ini mah sampai I- ditangkap lah. Itu masyarakat menyampaikan keresahan kok, menyampaikan keresahan harusnya seperti itu. Terus jangan kan nggak usah diributkan, udah selesaikan, kita fokus Ya mungkin fokus ke ya udah mungkin mungkin yang menyebarkannya juga malah menyebarkan keresahan juga nggak sih? enggak menyebarkan keresahan gimana, itu kan cuma Kan kan cuma kalau dari sudut pandang saya ya, ya dia resah terus video. ya mungkin dengan dia resah video mungkin dengan keresahannya di video aslinya mungkin Nah, ada obrolan-obrolan yang gimana jadi yang ditangkap sama orang itu dia tuh menyebarkan keresahan bukan bukan yang ditangkap sama orang tuh tentang keresahan ya, dianya gitu jadi terus faktanya gimana, itu faktanya gimana, lihat. faktanya nggak ya nggak tahu mungkin itu kan prediksi. Faktanya, saya cek lagi ya, faktanya benar apa yang dikatakan dari video itu dari TC. Ini kan di awal ngebantah bahwa TKA Cina itu dari Jakarta kok, bukan ini. Nah, terus yang dikatakan di video itu TKA ini baru datang dari TKA dari Cina, kan benar. Makanya banyak yang menuntut untuk dibebaskan sekarang itu beritanya. Toh gak benar kok. Nah, itu kan, bahwa wah, sudah deh, jangan jangan jangan, apa ya, udah mah kita itu kena lagi ada masalah terus meributkan sesuatu, hal-hal yang apa ya, menimbulkan sesuatu yang memang benar-benar bikin apa ya, Bener, bikin ribut, jadi gaduh. iya. Harusnya kan udah, kita fokus sekarang isolasi, apakah, apa, fokus untuk bagaimana ituin apa, eh, mengatasi wabah ini. Harusnya harusnya Iya, jangan iya. ini, ya udah lockdown atau gimana, kalau nggak lockdown gimana, begitu. Iya, iya. Ya, ya susah sih, nggak tahu sih. Aku sih di satu sisi emang pesimisnya karena kalau gini-gini aja misalnya masyarakat Indonesia masih gini-gini aja mungkin penyebaran virusnya mungkin lebih besar dari Cina dari Italia mungkin karena kemarin aja kan 200 per hari ini tadi aku lihat berita di detik.com udah 309 masa sehari kenaikan yang positif hampir 100 coba. Iya makanya. Atau jangan-jangan kayak kata Uus, sebenarnya kita itu Yang udah apa banyak tapi ditutupi, ya kan bisa. iya ditutup-tutupi dan banyak juga yang kayak orang pinggiran mungkin yang ngerasa dia mungkin flu biasa demam biasa mungkin ah biasa aja nanti juga sembuh itu kan mungkin banyak I- terus muka secara nggak langsung i- nyebar lagi ke orang lagi nyebar lagi iya, bahkan ya kayak gitu bisa jadi. Jadi kan, eh, terus bingung juga kita sebagai masyarakat kita juga bingung kan, eh, kita mau bantu pemerintah untuk bagaimana, apa, tesnya kita kemana, itu kan belum, ya, pemerintah kita juga belum siap menyediakan nah tes iya yang massal.
Nah, aku juga bingung tes masal tuh misalnya aku nih datang dari rumah ya ya misalnya kita datang dari rumah kita negatif, kita sehat. Kita tes masal kita kan kumpul sama orang banyak, antri nunggu giliran. Pas dites sama misalnya kita ngantri sama orang yang positif, kita nggak tahu dia positif, tapi mungkin efeknya mungkin 2 hari ke depan, 3 hari ke depan gitu. Kan kayak ya apa ya? Ya gimana sih? Jadi kayak tes massal juga sama-sama kita kumpul mungkin penyebarannya bisa lebih banyak dari tes massal itu gitu. Iya nggak sih? Iya makanya terus ada capturean tentang biaya untuk tes apa tes corona Oh, itu yang rumah kesehatan. sakit UNR itu. Oh, itu bukan ini kan. Karena dari klarifikasi itu kan bukan tes corona, Eh, check up biasa. oh itu udah itu kan kalau iya Iya. kita harus tes corona bayar. Saya kan kemarin Bu Risma ngomong gratis di Surabaya. Nah ini UNR kok ini Iya. kok Iya. gini. Terus Jadi kayak ada salah paham ya gitu pasien. ada lagi tes massal. Nah ini tes massal gimana? Misalkan pada akhirnya kita itu ya udah diem aja di rumah dulu gitu. Nah soalnya Kalau mau ya ngetesnya datang ke rumah. iya ngetes ke Iya nggak rumah, sih? ngetes ke rumah ya itu juga kan perlu persiapan yang tidak Ya kan misalnya dari satu rumah sakit atau di dinas kesehatan ada dibagi tim misalnya rumah sakit. Jadi hari ini kecamatan ini gitu dibagi tim gitu. yak, Dari yakin. nggak Kok yakin. saya nggak yakin ya soal itu. Ya pokoknya mau kumpul massal kayak mau petugasnya datang ke rumah kayaknya nggak yakin deh karena mungkin petugasnya dari rumah yang orang yang sakit datang ke kita bawa penyakit gitu nggak tahu men. Bukan bawa penyakitnya, kita kan itu kan nggak tahu bahwa penyakitnya itu kan Iya, spekulasi. iya Tapi spekulasi ya mungkin, ya tek, mungkin sama. saya pikir teknisnya itu yakin mampu gitu. Sekarang soalnya soal sensus penduduk aja kita gak Nggak, nggak usah mikirin itu deh, alatnya juga ada nggak. ya makanya alatnya juga baru mau dikirim kan. Bukan mau dikirim, mau diambil Iya sama, baru mau diambil kan. Terus baru nyuruh, baru nyuruh belum mau. makanya wah kita belum benar-benar siap. Ini udah menyebar, udah menyebar, tapi alat pemeriksa ini baru pemeriksaan, belum lagi ini pemeriksaan baru pemeriksaan, belum sampai ke Iya, pengobatan. iya. Tadi aku tuh ke ini, ke salah satu toko bangunan besar gitu, toko bangunan kayak market, bukan market, kayak khusus toko bangunan yang gede. Jadi kebetulan sepi, jadi aku ke situ jadi berani gitu loh dan nggak terlalu banyak orang. Karena toko bangunan siapa sih yang datang banyak, bukan kayak mall. Terus datang naik motor kan. Kayak aku tuh kayak nggak yakin gitu sama kayak pengecekan suhu yang kita ditembak, bukan ditembak, kayak tembak ke jidat kita terus ada suhunya gitu loh. Hmm, Nah aku tuh kayak nggak tahu sih emang alatnya beneran bisa gitu. Tapi kan aku kan habis naik motor panas di Cirebon panas. Kan kita nggak tahu gitu ditembak suhunya segini emang karena habis di luar gerah panas kan tiba-tiba naik kan nggak tahu kan. hmm. Kayak nggak yakin gitu loh sama alatnya gitu gitu. Ya nggak tahu, makanya Ya aku juga nggak tahu cuma kayak ya nggak yakin aja gitu kan kita kan bisa aja tiba-tiba badan kita dingin tiba-tiba kena panas habis aktivitas jadi kan emang suhunya lagi naik. ya pada akhirnya eh, ya kita sebagai masyarakat biasa ambil kesimpulan aja ya udah kalau ada himbauan di rumah ya udah kita di rumah aja. Eh, kalau saya stay sih di rumah, eh, ya bertani dengan apa dengan
dengan orang tua berkebun lah, bukan bertani, berkebun, Ya, berkebun. Nah, makanya bilang ini sekarang di rumah aja. Di rumah aja itu misalkan kita kan keluarga besar ya. Banyak orang tetap kumpul-kumpul makanya kalau di rumah. iya, iya, iya. Ini Makanya gimana bingung. tuh? Nah, gimana ya? Ya udah, kita mengobati kejenuhan, kita berkebun. Berkebun dengan pada intinya kan kita tidak boleh bertemu dengan apa, dengan Banyak banyak orang, orang lah gitu. kerumunan. Tetap berkebun, berkebun. Ini ada kejadian lucu juga sebelum sebelum kemarin diliburkan itu kan, eh, murid diliburkan tapi guru tetap masuk. Ya, Lah gimana? Sekarang guru tetap kumpul-kumpul. Ya gimana ini? Pada akhirnya tapi kebijakannya setelah 2 hari masuk, akhirnya diliburkan ini. Itu kadang, ya ini gimana sih? Jadi, ya, ya intinya sih aku sih yakin intinya misalnya kita kita faktanya emang kayak kita belum siap, kita alat-alat belum ada, terus keadaan masyarakatnya kayak gini. Aku sih menurut aku ya cara yang paling mungkin bisa dibilang efektif gitu. Mungkin dampaknya nggak secara cepat gitu dirasakan. Mungkin mungkin bertahap gitu. Tapi yang aku yakinin tuh kayak ya kita share terus-terus gitu. Kayak share lagi, nggak putus asa gitu, ngingetin, ngingetin lagi, share lagi, biar di sosial media kita kita tuh diisinya tuh kayak kayak informasi-informasi tentang keadaan saat ini gitu, yang dilihat informasi lagi, jadi ke orangnya juga jadi tertanam bahwa ini orang ini dia ngepost ini aja kok, berita juga ininya isinya ini aja, ada apa sih. Jadi mungkin dari situ nanti perlahan-lahan orang-orang akan kepo gitu, dari kepo meningkat jadi peduli, dari peduli mulai nge-share lagi, nasihatin orang-orang terdekat. Aku sih percaya dengan kayak gitu sih. Mungkin ya kita kan di kita kan ada budaya viral. Mungkin budaya viral tuh kayak sesuatu yang viral akan mungkin nempel gitu. Makanya ya aku percaya jadi kita harus nyebarin gitu. Sebarin, 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 sebarin. kekuatan hashtag gitu begitu. Iya kekuatan. Ya apapun itulah kayak ya minimal kayak orang-orang yang kita peduli nggak berhenti gitu loh, maksudnya kayak buat nge-repost postingan doang kan, cuma ngeklik doang terus di repost, nggak ada salahnya kan. Ya minimal yang kayak gitu terus ada gitu, jadi ya biar selama mungkin beberapa bulan ini lebih banyak konten-konten yang eh konten-konten yang diisi sama informasi-informasi saat ini gitu. Kalau kalau menurut saya, bagi masyarakat ya udah, eh, dengarkan himbauan, untuk diam di rumah, berkegiatan, ya kan bisa bisa berkebun. Kalau nggak, rumahnya nggak punya halaman luas ya nanam di polybag. Tapi bingung juga ya besok kalau wabahnya belum berhenti ya. Terus kan di kita itu ada budaya, bentar lagi kan kita lebaran ya. Lah itu piye? Ya nggak kepiye-piye lah, orang di Arab aja umroh haji ditutup. Ya, ya makanya kemarin, yakin nggak ya orang Indonesia dengar misalkan pas lebaran nggak usah pulang kampung. Ya mungkin sebagian orang ada yang menerapkan itu, sebagian orang yang mungkin ah, mati mah di tangan Allah misalnya, mati mah ada yang ngatur, sakit mah ada yang ngatur, mungkin sebagian orang yang begitu ya. Ya soalnya sholat dengan kepercayaannya, walaupun emang udah dianjurkan dari beberapa ulama kayak nggak usah ada sholat Jumat, nggak usah sholat berjamaah dulu di masjid, nggak usah ada perkumpulan pengajian-pengajian dulu, mungkin lewatnya lewat online. Kan kemarin ada satu yang trending itu dari Al-Bajah TV, Buya Yahya, kan lumayan tuh trending tuh tentang himbauan-himbauan
Itu bagus tuh. Kemarin aku lihat di trending ada salah ya, maksudnya dari ulama ada yang trending. Kan keren tuh tentang himbauan-himbauan kayak gitu. Makanya, di sini lah makanya eh, apa ya? Kayaknya negara kita tuh belum siap menjadi negara maju. Ya Itu negara maju tuh cuma kayak buat apa sih, permainan doang gitu tuh. menjadi retoris, bahasa retoris. Iya, cuma di wah iya biar Indonesia seneng gitu, terus Udah, dibubungah gitu, kayak kayak ada maunya gitu. Ih, kamu ini deh, terus kamu bullshit itu. kamu ganteng deh. Traktir aku dong. Bullshit. Kayak gitu. Iya, jadi wah kita negara maju nih. Jadi wah, ya pokoknya gimana sih orang dipuji, terus pas udah dipuji masa negara maju kayak gitu, terus tiba-tiba oh ya deh aku ikut gitu. Masa Makanya ya kalau dari saya kesimpulannya ya udah gerakan di rumah aja ya laksanakan dengan sebaik-baiknya. ya kalau aku sih hashtag keep sharing, jangan putus semangat, sebarkan apapun itu. Kita kalahkan konten-konten yang gak penting untuk saat ini. Ya, Itu sih, harus sharing terus. ya, Minimal orang-orang yang peduli nggak berhenti, ya. harus tambah banyak. Oke, oke, oke. Oke Dam, Oke, ada lagi nggak Dam? ya. Udah 1 jam, kira-kira podcastnya bagi dua apa 1 jam aja ya? Ya, itu terserah Ivan. Ivan lebih tahu daripada saya soal ginian. Ya, Saya ya udah jadi serahkan. satu aja deh, biar mudah-mudahan ada yang mau dengerin 1 jam, biar pesannya nyampe. Iya, jangan dipotong. Kalau enggak juga misalnya, kalau misalnya nanti kan aku upload 1 jam, nah terus Idam misalnya pengen ngambil bagian ininya, download aja sendiri ya. Mungkin download misalnya aku ngepost nih pasti sekitar 4 giga dibuat. Nah, mungkin kalau di download mah mungkin lebih 500 MB kok. Ya, itu mah kita lihat nanti aja. Nah, pokoknya Iya, nanti potong-potong sendiri aja sama Idam. ya, Kalau misalnya ada bagian yang Idam pengen sampein di sosial media, Idam potong sendiri aja nanti. ya, ya. Oke, Oke oke, Dam, oke. kalau gitu kayaknya kita harus bikin season gitu loh. Jadi hari ini ngomongin ini, nanti misalnya 3 hari atau berapa minggu kemudian kita update lagi perkembangannya. Ya, kita lihat situasinya. Ya, semoga ya jangan apa ya, ya semoga wabahnya segera mereda aja. Ya, semoga virusnya nggak cocok sama iklim di Indonesia, sama genetika-genetika orang Ya, Indonesia. gitu aja. Udah, gitu aja ya. Ya udah Dam, thank you Dam Yo, waktunya. yo, Bye bye. Yuk. yo.